Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Noviana dengan NPM 210404030013. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanggung jawab sosial bisnis mata kuliah pengantar bisnis. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat secara setara dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk dari tanggung jawab sosial bisnis. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial kepada pekerja jaminan kerja. Perusahaan harus memastikan tempat kerja yang aman bagi pekerja, melindungi terhadap pelecehan seksual, memastikan tidak ada diskriminasi. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan harus melaporkan keuangan perusahaan. Dana digunakan dengan baik dan informasikan kepada kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan dan melestarikan serta menjaga lingkungan, misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap karyawan. Semua aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan karyawan baru, pengupahan, pelatihan, promosi, dan kompensasi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan menurut Ronald J. Ebert ada dua kategori, yaitu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua, memberikan harga produk dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab sosial perusahaan juga termasuk melindungi hak-hak pelanggan. Menurutnya ada 4 hak pelanggan, yaitu yang pertama, hak mendapatkan produk yang aman. Yang kedua, mendapatkan informasi segala aspek produk. Yang ketiga, hak untuk mendengar. Yang keempat, hak memilih apa yang akan dibeli. Yang keenam, tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan terhadap investor adalah menyediakan pengembalian investasi yang tertarik, seperti memaksimumkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja keuangan dan kepada investor seakurat mungkin. Yang ketujuh, tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, misalnya menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan serta kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan tersebut berada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu biaya. Setiap aksi sosial pasti akan menimbulkan biaya. Contohnya, kontribusi perusahaan yang bersifat amal dengan membangun pusat penampungan anak karyawan. Yang kedua yaitu efisiensi. Contohnya, perusahaan mendapatkan tekanan dari masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan mesin-mesin yang bersifat padat karya yang tentu tidak efisien.
Yang ketiga yaitu cakupan dan kompleksitas. Banyak masalah sosial dan lingkungan yang sangat kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang baik oleh suatu perusahaan secara bersama-sama. Misalnya, penipisan lapisan ozon. Untuk merespon masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu perusahaan tanpa adanya kerjasama antar beberapa perusahaan pemerintah. Yang kelima yaitu regulasi. Perusahaan memerlukan bimbingan atau petunjuk kebijakan pemerintah, sebab tanpa petunjuk perusahaan tidak mengerti secara pasti apa yang menjadi tujuan sosial. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan diklik di kolom komentar. Jika ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.